amat. Ya, pakai parfum kamu ya. Ketika orang do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread, but you gotta survive. Susah dikit. Mati. Nah itu. Mati. Ya, gue tuh baru tahu kijang itu artinya kerjasama kita di kehidupan. Kenapa cewek sebelum main kamar mandi dulu? Kalau main apa deh? Main apa? Nggak tahu ya. Tidak dijelaskan dalam pertanyaan. Tapi emang iya, biasanya juga cewek sebelum main tuh kamar mandi dulu. Berarti pernah main? Ya, aku kan kayak jalan ke mall gitu misalnya. Yes, PUBG. Gue di pohon banana nih. Kap noy, tiung prep beb, tiung prep. Gua bang, mana ada ngaku yang mau maling? Kebalik bang. Dialog abang gimana tadi? Mana ada ngaku yang mau maling? Kebalik. Mana ada maling yang mau kebalik? Nah iya gitu. Ini bang gua bilangin ya, bocah yang viral itu bukan gua. Gua cuma diam lo. Lo pikir lo kuat bikin video-video begitu? Lo pikir lo ganteng? Ganteng doang, yang penting panggang. Lo mabok ya? Dikit. Ada apa ini? Ada apa? Ini nih Pak RT, dia mau salam dari Binjai terus gebukin kita sampai rubuh. Waduh, gebukin aja apa? Ya, apapun masalahnya, main hakim sendiri. Tapi kan kita bertiga. Ya udah, kita main hakim bertiga. Hah? Oh ya, salam dari pohon pisang. Konsultasi gimana? Bahaya, gue bisa disalahin sama polisi. Kabur. Tapi dong, kita baru seminggu di sini. Sedangkan lu udah balik kontrakan 2 bulan ke depan. Aduh, jangan mikirin begituan dulu. Ini menyangkut nasib kita, ya. Kita bawa semua barang-barang kita keluar, ya. Iya, ya. Ayo ke jenda, keburu ada. Jangan berdiri. Diam. Bapak lihat kejadiannya, Pak? Lihat, saya lihat. Dia berdiri di situ. Terus dia teriak-teriak ke atas genteng, kayak ngancem gitu. Maksud Bapak dia lagi berantem sama orang? Nah, justru. Saya nggak tahu jelas berantem atau apa. Pokoknya habis dia... Ram, Niki, apa? Apa nih? Niki suruh. Wis ngono ya. Turun. Ning kamarku lho, Ger, ning meja, Ger. Tim, anu.
itu bodoh. Pulang ya. Ayo langsung apa? Tawar marah. Oh, Ini ya. nak pernah Saya lupa tak mama itu. tuh, Bu. Gimana kalau makan saya rasa mau jangan kayak kau kata oleh. Apa? Enak gini. Kini kan nunggu gini. Hmm, Santai tak tahu tuh situ man. di situ itu. Kamu mandi. Teh, Bu. Sing tuku mah. Kene lho. Tuh apa? Sing mana lho beli teh apa rene fruity mandi. Ente, Kene lho kene lho. ente. Mas tak tahu. Pas ngenteni yo ana pupuan ya tak umbi. Omah langsung loro. Teh loro. Jam loro. Masya Allah. Itu mama apa mamamu ini kan. Ya apa mangan kok yo sama traktir ke sana kok boleh. Aku dibungkus no. Nah, kalau nggak suka, nggak boleh ikut. Itu nggak kenangan jadi anak. Apa pak? Apa? Apa toh? Kayak dulang itu Gus. Dulang Gus. Hari ini zoom ya. Zoom aja itu sih. Yo. Mana?
Baca aja. Mama. Oke, suara saya sudah terdengar jelas di Anda. Sudah, Ibu. Baik, kita akan segera mulai kuliahnya. Silakan Anda bersiap diri dan kita mulai kuliah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk mereschedule jadwalnya ya, karena pekan lalu kebetulan saya ada dinas ke Jakarta, jadi tidak bisa memberikan kuliah secara luring ya. Jadi untuk malam ini adalah pertemuan pertama Anda untuk mata kuliah biologi molekuler, pertemuan yang pertama. Nanti untuk mata kuliah ini akan ada 3 dosen pengampu, ada saya, ada Bu Dwi Wahyuni, dan juga Bu Maria Mahdalena. Karena kita totalnya ada 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, dosen pengampunya ada 3, maka nanti pertemuan dengan saya ada 4 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan Bu Yuni dulu, ya Bu Dwi Wahyuni, baru terakhir nanti dengan Bu Maria. Nah, untuk penilaiannya berarti nanti dibagi menjadi 3, di mana nilai saya ini yang paling kecil ya proporsinya, karena saya hanya mengampu untuk 4 pertemuan, 30%, nanti sisanya, ya 30% nanti sisanya dibagi antara Bu Yuni dan juga Bu Maria ya. Untuk saya sendiri nanti sistem penilaiannya adalah kombinasi antara nilai ujiannya, nilai tugas atau kuisnya, dengan nilai prestasi dan
Nah, pertemuan hari ini itu adalah pendahuluan, ya introduction, kemudian juga sentral dogma biologi ya. Sentral dogma biologi ini sebenarnya adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya aliran informasi. Jadi di semua makhluk hidup, aliran informasi mulai dari cetak biru kehidupan sampai dengan diterjemahkannya itu semuanya seragam ya. Jadi awalnya dari DNA, informasi dari DNA itu kemudian mengalir ke RNA, dari RNA itu selanjutnya diterjemahkan menjadi protein. Nah, nanti dengan paruh bahasan yang dengan saya, kita akan banyak belajar tentang sentral dogma biologi, RNA, DNA, dan juga protein. Nah, di dalam istilah kuliah kita hari ini ada beberapa istilah yang harus Anda pahami ya. Yang pertama adalah biologi molekuler. Biologi di sini kan mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. Molekuler yang dipelajari itu pada tingkat molekuler. Tingkat molekuler ini kan maksudnya ukuran yang sangat kecil dalam satuan mikro ya. Anda ingat kembali meskipun ini sangat sederhana, konversi satuan ini harus menjadi sesuatu yang harus Anda pahami ya sebagai seorang farmasis karena seringkali ditanyakan. Secara umum ada meter, mili, mikro, nano, piko. Ya tergantung nanti belakangnya bisa beda. Bisa meter, bisa gram, kilogram, gram, miligram, mikrogram. Ya, Anda harus ingat kalau mili itu 10 pangkat 3, mikro 10 pangkat 6, nano 10 pangkat 9. Ya, kita di sini belajar sesuatu molekuler yang ukurannya kecil sekali dalam rentang mikrometer. Ya, jadi kita membahas bagian yang menyusun suatu organisme. Di dalam biologi molekuler ini nanti kita akan membahas mengenai interaksi antar berbagai sistem dan aliran informasinya seperti tadi saya sebutkan adalah sentral dogma biologi yang menghubungkan antara DNA, RNA, dan protein. Nah, sekarang Anda ingat dahulu saja, di sini ada 3 istilah yang akan sangat sering saya ulang-ulang. Ada DNA, ada RNA, dan ada protein. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi dari masing-masing istilah tersebut maksudnya apa. Ya, kemudian di sini DNA ini merupakan singkatan. DNA kependekan dari deoksiribonukleik acid atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribonukleat. Ya, dari istilahnya kan Anda bisa lihat di sini ya. Deoksi, D itu kan kehilangan, oksi itu adalah oksigen, ribo itu diambil dari kata ribosa, gula yang punya atom karbon sejumlah 5. Nucleic acid ini adalah asam nukleat. Jadi namanya sebenarnya menggambarkan komponen yang menyusun senyawa ini. DNA merupakan makromolekul. Makro itu kan molekul yang ukurannya besar. DNA ini juga merupakan polimer. Poli itu banyak, mer itu molekul, berarti polimer adalah senyawa yang terbentuk atas molekul-molekul kecil yang kita sebut sebagai monomer. Nah, molekul masing-masing monomer dari DNA itu isinya apa? Nucleic acid atau asam nukleat, ribosa atau gulanya yang kehilangan satu atom oksigen. Ya, kemudian ada istilah yang lain yaitu RNA. RNA ini sebenarnya secara struktur sangat mirip dengan DNA, tetapi tetap dia ada perbedaan. RNA sendiri kependekan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat. Di sini yang membedakan antara DNA, RNA, dan komponen makromolekul lain di dalam sel adalah keberadaan asam nukleat. Ya, asam nukleat N-nya ini Anda harus ingat ya, ada asam nukleat N. N ini menggambarkan nitrogen. Jadi molekul ini adalah monomernya semuanya mengandung nitrogen. Ya. Kemudian ada protein. Kalau DNA dan RNA ini secara molekulnya, secara susunannya mirip, kalau protein beda.
Ya, protein juga merupakan makromolekul atau polimer, tetapi monomernya Mama, hmm, aku mau suka apa ya, protein ini monomernya berupa asam nukleat. Nah, sentral dogma biologi, seperti saya jelaskan tadi, menggambarkan hubungan antara 3 molekul utama. Yang pertama DNA, RNA, dan protein. Nah, Anda bisa lihat diri Anda sendiri. Di dalam diri Anda sendiri itu sebenarnya banyak informasi. Informasinya apa saja? Banyak sekali, sangat banyak. Pertama, misalkan Anda lihat tangan Anda, ya. Informasi yang mengkode warna kulit. Informasi yang mengkode aktivitas metabolisme kelenjar keringat. Informasi yang mengkode bentuk kuku. Ya, kalau Anda perhatikan bentuk kuku Anda dengan bentuk kuku ayah ibu Anda, bentuk kuku teman-teman Anda, ya toh, bentuk kuku Anda dengan ayah ibu Anda mungkin mirip, ya, mirip-mirip. Tapi kalau dengan teman itu bisa beda, misalkan seperti itu. Nah, kok bisa begitu? Itu ada informasinya yang disimpan. Jadi, semua informasi yang menentukan kita baik secara fisik, metabolisme, ataupun secara psikologis, bahkan secara psikologis, kecerdasan, itu adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Ya, kalau sekarang banyak istilah populer ya, kecerdasan dari anak itu menurun dari ibunya, tetapi fisik itu maksudnya penampilan dia secara fenotip fisik itu sebagian besar dikendalikan oleh gen ayah. Ya, ini adalah informasi. Di mana informasi ini disimpan? Di dalam DNA. Jadi DNA itu semua isinya catatan. Catatannya apa? Oh, kalau si A ini rambutnya lurus. Si A ini kulitnya sawo mateng. Si A tinggi tubuhnya segini. Itu adalah informasi kehidupan. Di mana dia disimpan tadi di dalam DNA. DNA nanti diterjemahkan menjadi RNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Jadi di sini tadi saya sebutkan ada 3 molekul utama yang kita bahas. Ada DNA, ada RNA, ada protein. Ketiga molekul ini saling dihubungkan oleh proses. Prosesnya bisa Anda lihat di sini ya. Jadi dari DNA ke RNA disebut transkripsi, dari RNA menjadi protein disebut translasi. Nah, tubuh Anda ya misalkan, atau enggak kita mengambil contoh penciptaan makhluk hidup ya. Makhluk hidup setiap manusia itu diciptakan dari pertemuan satu sel telur dengan satu sel sperma. Sel ini ukurannya kecil sekali, ya toh, sampai tidak terlihat dengan mata biasa. Sel telur ketemu sama sel spermanya masuk ke dalam sel telur, membentuk satu sel. Satu sel ini ya ukurannya kecil sekali. Dari satu sel ini tumbuh menjadi banyak, gitu ya, menjadi banyak sel yang identik. Nah, pertumbuhan sel ini itu kan memperbanyak dari satu tadi sel telur dan sel sperma yang bergabung menghasilkan 2 sel, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8 dan seterusnya. Di mana masing-masing di dalam sel tadi ada DNA-nya, ya toh. Nah, proses penggandaan DNA ini kita sebut dengan replikasi. Nanti akan kita pelajari lebih mendalam untuk ketiga proses ini. Nah, kemudian tadi ya, kalau misalkan informasinya disimpan dalam DNA, kenapa mesti muter ke RNA? Gitu kan? Kenapa nggak langsung dibaca saja toh informasinya? Ya enggak. Sekarang Anda bayangkan ya, misalkan untuk satu angkatan Anda sejumlah 150 anak ini,
buku, ya istilahnya kitabnya orang farmasi secara farmasetika kan farmakope. Misalkan Anda ditugaskan untuk membuat suatu formula. Sebelum Anda membuat formula kan melakukan praformulasi. Praformulasi Anda ngeceknya di farmakope. Ya toh. Misalkan 150 anak ini cuma punya satu farmakope, bisa Anda bayangkan farmakopenya. Baru sehari dipakai aja bisa lungset lah ibaratnya ya. Bisa lungset lah, bisa sobek lah, bisa hilang halamannya, dan seterusnya. Nah, Anda bayangkan kalau itu terjadi di DNA. Kalau DNA-nya terus-menerus setiap saat dibaca, diterjemahkan, DNA itu akan rentan sekali mengalami kerusakan. Ya toh? Nah, kalau DNA-nya rusak apa yang terjadi? DNA-nya rusak kemungkinannya dua. Sifatnya letal. Letal itu artinya kematian, ya tidak bisa ditolerir ketika dikandung bisa apa? Keguguran misalkan gitu ya. Ya, janinnya tidak berkembang, itu letal. Atau kemungkinan yang kedua mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi mayoritasnya akan berkembang menjadi penyakit, bukan menjadi sesuatu yang positif kalau di manusia ya. Maksudnya, oh ini termutasi hidungnya jadi mancung misalkan gitu. Belum ada kasus yang seperti itu. Adanya malah mutasi itu malah menjadi penyakit. Nah, supaya DNA-nya tidak rusak, itulah maka DNA-nya cuma dibaca sekali menjadi RNA toh. Sekali baca RNA-nya itu bisa jadi 10, 20 tergantung kebutuhan tubuh. Berarti kan nanti yang dibaca jadi banyak. Anda ibaratkan ya kalau di angkatan Anda tadi satu farmakope punya yang asli, terus farmakopenya difotokopi, informasinya kan sama toh. Tapi kalau punya 10 farmakope, yang satu farmakope asal ini kan terpelihara, tidak rusak. Ya toh. Yang kedua, karena 10 farmakope yang ada, Anda bisa lebih cepat semua mengerjakan. Nggak harus antri. Itu sama juga terjadi di sel. Karena RNA-nya jumlahnya lebih banyak, tubuh Anda bisa merespon dengan sangat cepat. Karena pada beberapa kasus tubuh kita memang perlu respon yang cepat. Contohnya apa? Contohnya, misalkan ada orang yang alergi sama debu. Tiba-tiba dia masuk ruangan yang tertutup tapi banyak banyak debunya gitu ya. Dia kan nggak sampai berapa menit bahkan detik ya hitungannya dia sudah bersin-bersin. Bersin itu kan mengaktifasi banyak faktor di dalam tubuh. Perlu cepat ya kan. Kalau semuanya harus balik dulu ke DNA, beberapa respon itu menjadi tidak bisa cepat. Ya, jadi tujuan kenapa kok sampai ada sentral dogma biologi, kok repot-repot sel itu dari DNA dibaca dulu ke RNA, habis itu masih juga diterjemahkan jadi protein. Alasannya tadi, melindungi informasi dalam DNA dan membuat responnya bisa menjadi lebih cepat, dan juga tadi amplifikasi atau penguatan informasinya. Nah, DNA tadi saya sebutkan merupakan kependekan dari deoksiribonukleik acid, merupakan molekul yang menyimpan informasi. DNA inilah yang menyimpan informasi yang dibawa dari orang tua kepada anaknya. Sekarang Anda bisa perhatikan diri Anda sendiri ya. Misalkan warna kulitnya nyontoh Bapak E, tapi bentuk alisnya nyontoh Ibu E, bentuk hidungnya nyontoh Ayah E. Kemudian kemampuan berpikirnya ikut ibunya dan seterusnya. Itu kan ada suatu kombinasi yang diturunkan, wataknya yang diturunkan kombinasi. Nah, watak itu informasinya disimpan dalam DNA. Pada organisme tertentu yang dia bisa bereproduksi tanpa melakukan perkawinan, ya contohnya apa toh, contohnya tumbuhan itu loh bisa disetek ya toh, bisa apalagi ya dicangkok gitu ya, itu kan dia tidak punya pasangan, tidak ada proses perkawinan, otomatis anaknya 100% mirip induknya secara genetik. Tapi kalau dari biji belum tentu sama dengan induknya, tergantung benang sari yang membuahi putiknya dari mana, bisa berbeda ya. Nah,
Informasi yang diturunkan dari induk kepada keturunannya itu mencakup semua aspek yang ada, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, semuanya disimpan di dalam DNA. DNA ada 3 struktur utama, tadi sudah saya sebutkan ya. Ada basa nitrogen, tadi kan nukleik acid. Ada gula, ribosa gulanya. Kemudian ada gugus fosfat. Jadi DNA makromolekul atau polimer tersusun atas monomer. Setiap monomernya punya 3 fosfat, gula, basa nitrogen. Oke, bisa dipahami ya. Nah, basa nitrogen ini hanya ada 4. Dikelompokkan menjadi 2 jenis. Ada purin dan pirimidin. Purin jenisnya ada adenin dan guanin. Pirimidin ada sitosil dan timin. Meskipun kita di sini menganggap, aduh ini kok kayaknya ruwet banget ya, banyak istilah-istilah baru. Tetapi sebenarnya tubuh kita apa namanya dirancang dengan backbone yang sangat sederhana tetapi sangat kompleks. Gimana ya ngomongnya ya? Misalkan asam nukleat Anda kan cuma jumlahnya 4. Tapi 4 ini kombinasinya bisa menentukan sesuatu yang sangat berbeda jauh. Jangankan kita yang satu ras, ya misalkan ras orang Jawa. Itu saja sudah banyak bedanya. Disandingkan sama misalkan orang Padang. Anda lo bisa lihat, oh kamu orang Padang ya, belum ngobrol aja udah tahu ya. Oh ini orang Padang, ini orang Arab. Itu beda rasnya aja sudah beda. Belum nanti kalau beda sama golongan kulit putih, apa sih bule gitu kan juga jauh sekali bedanya. Anda bisa bayangkan bahwa 4 basa nitrogen ini menentukan perbedaan yang sangat signifikan. Nah, struktur DNA sendiri itu baru pertama kali ditemukan oleh Watson and Crick dan bentuknya adalah double helix. Double itu kan berarti 2. Helix tahu ya, helix itu sesuatu yang saling berpilin kayak kepangan rambut. Nah, itu kan melungker, 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 melungker. Oh ya, melungker, melungker itu ada 2, jadi saling terikat satu sama lain. Nah, kemudian kita bergerak ke RNA atau asam ribonukleat atau ribonucleic acid. Nah, RNA ini merupakan polimer yang mengcopy informasi dari DNA. Bedanya kalau DNA itu double helix, RNA ini kadang double, kadang single. RNA ini jenisnya banyak sekali, ada macam-macam. Kalau DNA cuma 1. Kalau RNA bisa berbeda tergantung fungsinya dan struktur RNA-nya. Jadi bisa untai ganda, bisa untai tunggal. Nah, monomernya disusun oleh 3 komponen yang sama, yaitu gula, fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogennya juga sama, ada purin dan pirimidin. Bedanya hanya pada pirimidin, ingat ya, yang seperti ini sering sekali saya tanyakan perbedaan antara DNA dan RNA. Bedanya kalau DNA, timin. Kalau RNA, urasil. Itu saja bedanya. Yang lainnya sama 3. Ya, 3 jenis RNA yang utama, ini bisa Anda lihat di sini, ada M, T, dan R. Ya, mRNA, tRNA, dan rRNA. M itu messenger, messenger pesan. T, transfer, transfer kan menyampaikan, ya toh. R, ribosom. Ini sudah menggambarkan masing-masing fungsinya. Messenger, transfer, ribosom, RNA. Nah, kalau protein apa? Tadi protein ini adalah yang paling ujung.
protein ini adalah yang paling ujung ya. Jadi hasil penerjemahan dari RNA-nya. Nah, kalau DNA kan isinya informasi. Informasinya diterjemahkan ke RNA. RNA isinya masih informasi. Loh, tapi isinya cuma informasi apa ya bisa berfungsi kan tidak. Dia perlu sesuatu yang bisa menjalankan fungsinya. Nah, yang menjalankan fungsinya ini disebut dengan protein, ya. Protein sendiri merupakan polimer, sama dengan DNA tadi. Poli banyak, mer molekul. Jadi senyawa yang terdiri atas banyak molekul. Molekulnya ini kita sebut dengan monomer. Mono itu satu. Nah, kalau monomernya protein itu kita sebut dengan asam amino. Ya, diingat ya, asam amino. Setiap asam amino akan dihubungkan oleh ikatan peptida. Oleh karena itu, protein juga disebut sebagai polipeptida. Nah, protein mengatur semua fungsi yang ada di dalam tubuh kita, seperti pertumbuhan, kemudian pertahanan tubuh, pencernaan, dan sebagainya. Apa tuh contohnya protein? Protein banyak. Sel darah merah itu protein. Estrogen itu kan hormon, itu protein. Amilase itu juga protein. Antibodi itu juga masuknya kelas protein. Ya, jadi protein mengatur hampir keseluruhan mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berbeda dengan RNA dan DNA, berbeda dengan DNA dan RNA yang hanya memiliki satu struktur, protein punya 4 struktur utama yang kita sebut dengan struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan kuarter. Ya, nah perubahan pada protein ini bisa menyebabkan protein menjadi tidak berfungsi dan menyebabkan penyakit. Contohnya apa? Diabetes mellitus. Ya, tahu diabetes mellitus itu kan kekurangan insulin. Insulin apa? Protein. Kalau insulinnya kurang bisa jadi kadar gulanya menjadi tidak terkontrol. Nah, coba Anda endapkan dulu informasinya mulai dari sentral dogma, DNA, RNA, protein, transkripsi, translasi. Nanti coba kita overview ya. 5 menit break, Anda overview dulu, nanti kita kembali untuk diskusikan.
Oke, nah coba kita buat overview-nya sedikit ya. Hmm, hmm. Nah, coba kita gambarkan bersama ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa sentral dogma ini merupakan aliran informasi. Aliran informasi dari mana? Ada yang ingat? Apa dulu yang paling ujung? Yo, kalau saya nggak direspon, saya nggak mau ngajar ya. Jadi kalau nggak ada yang mau menjawab, ya sudah nanti Anda bisa belajar sendiri materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa saya respon. Yuk, yang pertama apa? Ibu tak nyambung Bu. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang mau merespon, kuliah akan saya akhiri ya. 1, 2, oke. DNA. Kemudian dari DNA menjadi apa? RNA Ibu. Oke. Informasinya akan mengalir dari DNA, kemudian dia akan mengalir menjadi RNA, kemudian Protein Ibu. menjadi protein. Nah, aliran informasi inilah yang kita sebut dengan sentral dogma biologi. Ya, kemudian tadi dari DNA ke RNA itu disebut proses apa? Transkripsi. Oke, proses ini kita sebut dengan transkripsi. Kemudian dari transkripsi akan dihasilkan RNA. Nah, RNA akan diterjemahkan menjadi protein melalui suatu proses yang kita sebut dengan Translasi. translasi. Dari DNA sendiri, ketika dia akan diperbanyak dirinya sendiri, di mana DNA ini akan menjadi DNA melalui suatu proses yang kita sebut dengan Replikasi. Oke, prosesnya namanya replikasi. Nah, sebenarnya dari kita awal kuliah sampai dengan sekarang itu kita hanya membahas ini saja intinya. Ya, di sini ada 2 kunci utamanya. DNA, ada RNA. Kedua makromolekul ini mirip tetapi memiliki perbedaan. Ada yang ingat bedanya DNA sama RNA? Ada yang bisa ingat bedanya? Satu saja, coba. Di bahasa nitrogen ya Ibu.
Di Betul, bagian di pirimidin. basa nitrogennya ya. Sebentar. Oke, perbedaannya. Ini DNA, ini RNA. Bedanya ada pada basa nitrogen. Kalau di DNA tadi ada apa? Timin. Betul. Kalau di RNA, timin ini tidak ada, digantikan Urasil. urasil. Oke. Dari strukturnya. Kalau DNA strukturnya bagaimana? Tadi bentuknya, molekulnya Double berupa helix, Ibu. Double helix. betul, double helix. Sementara RNA Tunggal sama double helix. bisa single atau tunggal atau double helix. Ya. Kemudian pada gulanya. Yo, ada yang ingat dari namanya D dan R. Kalau gula yang ada pada DNA apa? D. D kepanjangan dari apa? Deoksiribosa. Deoksiribosa. Dia kehilangan satu atom oksigen. Sementara pada RNA dia ribosa, kan sama. Deoksiribosa. Kalau yang R-nya RNA, ribosa. Ya toh? Kemudian, baik DNA ataupun RNA, keduanya adalah makromolekul yang terdiri atas polimer-polimer. Ini saya ibaratkan begini, ya. Polimernya tadi, setiap satu polimer ini, setiap satu lingkaran ini, dia terdiri atas 3 komponen. Masih ingat, ada yang ingat komponennya apa saja yang menyusun? Ada apa? Monomer yang menyusun DNA dan RNA. Satu ini ada apa saja? Yuk, ada yang ingat? Fosfat. Ya, ada apa? Fosfat. Betul, fosfat. Jadi satunya ini ada fosfat, apalagi? Ada gula. Gula, betul. Ada satu lagi? Basa nitrogen. Basa nitrogen. Nitrogen. Basa nitrogen ada berapa jenis? 2. 2. Purin dan pirimidin. Totalnya ada berapa basa nitrogennya? Kan ada purin, ada pirimidin. Masing-masing ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya, jadi kalau digambarkan itu bisa begini bentuknya. Ya toh? Ini adalah molekul DNA ataupun RNA. Ini penggambaran sederhana. Mereka terdiri atas monomer. Monomer itu satu ini loh. Ya, satu ini fosfat dan gulanya sama semua. Yang berbeda adalah basa nitrogennya saja. Ini pada DNA dan RNA. Sementara pada protein ya sama, tetapi ini buletannya bukan nukleotida namanya ya, ini nukleotida. Kalau protein namanya adalah asam amino. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa. Oke, saya akan lanjutkan. Anda sudah cukup jelas ya. Kemudian lanjutnya adalah sel. Tadi kita membahasnya masih DNA dan RNA. Sekarang kita lihat sel. Di sini ada 2 penggambaran sel. Yang membedakan terutama adalah ini. Ini namanya inti sel. Inti sel di dalamnya ada DNA. Sebelah sini, ini ya Anda lihat kursor saya, ini inti sel. Tapi tidak ada batasnya ini, tidak ada kotaknya ini, bulatnya ini. Nah, kalau kita lihat ada 2 penggolongan sel secara umum yang disebut dengan prokariot dan eukariot. Yang ini namanya prokariot, yang ini eukariot. Dilihat secara taksonomi, yang ini lebih kuno, ya, lebih lebih sederhana. Yang ini lebih modern, lebih maju, lebih terspesialisasi.
kebanyakan organisme uniseluler seperti mikroba gitu ya, itu adalah yang seperti ini klasifikasinya masuk sini. Sementara sel manusia itu begini bentuknya, hanya dia terdiri atas banyak sel-sel kecil. Nah, sel yang tidak memiliki membran inti ini kita sebut dengan prokariot, sementara sel yang punya membran inti seperti ini kita sebut dengan eukariot. Meskipun nampaknya klasifikasi ini sangat sederhana karena berdasarkan ada tidaknya membran sel, tetapi ini sudah sangat signifikan membedakan kedua organisme ini. Ya, mulai dari yang menyusun, mulai dari apakah dia bisa hidup sendiri atau tidak, dan seterusnya. Nah, organela adalah struktur khusus dalam sel yang punya fungsi spesifik. Ini ya, kalau Anda lihat yang sebelah sini, itu ada bentuk yang beda-beda. Ada yang bentuknya seperti daun pakis, ada yang bentuknya seperti hotdog, gitu. Terus apalagi ini, ada yang panjang-panjang begini, ada yang warna hijau tumpuk-tumpuk kayak roti lapis ini, dan seterusnya. Nah, masing-masing ini sebenarnya adalah struktur yang punya fungsi khusus. Kalau ini dianalogikan ke dalam tubuh Anda bisa lihat, Anda punya kulit, Anda punya sistem pernafasan, Anda punya organ hati, Anda punya organ paru-paru, Anda punya organ jantung, di mana masing-masing organ itu punya fungsi yang spesifik. Nah, pada organisme yang kecil, sel yang kecil, organ ini namanya organela. Sesuatu yang mirip organ tetapi ukurannya lebih kecil, metabolismenya lebih sederhana, begitu ya. Nah, di dalam sel ada organela, organela seperti nukleus, nukleolus, ribosom, badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Kenapa dan sebagainya? Seperti di tumbuhan dan hewan itu kan beda. Jadi ada organela yang ada di tumbuhan tapi tidak ada di hewan, gitu ya. Ini saya bahas beberapa organela paling penting yang memegang peran kunci pada sel. Nah, nukleus ini disebut dengan inti sel. Di dalam nukleus tersimpan materi genetik. Nukleus dipisahkan dengan membran sitoplasma melalui membran nukleus. Karena di dalam nukleus ini ada materi genetiknya, maka dia punya fungsi yang sangat beragam. Mulai dari mengontrol sintesis protein dan enzim, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, sebagai tempat untuk menyimpan materi genetik, sebagai organ yang mengatur pembentukan RNA, dan dia juga memproduksi ribosom. Nah, kemudian di dalam nukleus, ini gambar yang lebih jelas ya. Ini nukleus, ini ada nukleolus. Nukleolus disebut juga anak inti. Ya, kemudian di gambar ini juga sangat jelas ya, nanti saya jelaskan satu. Ada badan Golgi, ada mitokondria, ada ribosom yang kecil-kecil seperti ini, ya. Kemudian ada nukleus, ini bagian di luar nukleus disebut dengan sitoplasma. Kembali lagi, di bagian tengah sel ada struktur yang kita sebut nukleus, bagian yang lebih kecil lagi disebut nukleolus. Nukleolus ini disebut juga sebagai anak inti sel, terletak di dalam sel nukleus sel eukariotik. Nukleolus tersusun atas RNA, DNA, dan protein, di mana nukleolus fungsi utamanya menghasilkan ribosom. Ribosom adalah yang menghasilkan protein. Nah, ribosom ini merupakan organ yang menghasilkan protein. Ribosom menghasilkan protein dengan membaca kode pada RNA. Ribosom terdapat pada sitoplasma, tadi bagian sel di luar nukleus ya. Ada yang dia bebas, ada yang terikat pada organ lain yang kita sebut dengan retikulum endoplasma.
Secara umum ribosom terdiri atas dua subunit, ada subunit besar dan juga subunit kecil, di mana besar dan kecil ini sebenarnya menggambarkan bobot molekulnya. Ukurannya sangat kecil, yaitu 20 nanometer. Ingat kembali bahwa nano ini 10 pangkat minus 9. Terdiri atas 65% RNA dan 35% protein. Jumlah ribosom sendiri bisa berbeda-beda pada sel yang berbeda. Biasanya ribosom ini akan cukup banyak jumlahnya pada organ yang menghasilkan protein seperti hati, otot, gitu ya, itu jumlahnya banyak. Tetapi di organ lain seperti sel tulang, kulit, itu dia jumlahnya tidak banyak. Nah, ini adalah penggambaran ribosom. Tadi disebutkan bahwa ribosom ada subunit besarnya, ada subunit kecilnya. Di sini digambarkan adalah proses pembuatan protein. Ini yang bentuknya seperti rantai. Ini adalah protein yang tersusun atas asam amino. Ya, ini subunit besar, ini subunit kecilnya. Nah, ribosom ini termasuk dalam organel yang ukurannya paling kecil di dalam sel. Karena saya tadi saya sebutkan bahwa ukurannya hanya kurang lebih 20-22 nanometer. Pada sel eukariotik, organel ini berada di banyak tempat. Tadi ada bebas di sitoplasma atau terikat dalam retikulum endoplasma. Kemudian organ yang ketiga, Anda ingat ya, tadi ada nukleus. Nukleus fungsinya menyimpan materi genetik. Kemudian ada ribosom. Ribosom membuat protein. Ada badan Golgi atau kompleks Golgi atau pada tumbuhan disebut diktiosom. Nah, badan Golgi ini fungsi utamanya untuk ekskresi, metabolisme, dan ekskresi. Ekskresi itu mengeluarkan sesuatu dari dalam sel. Struktur dari badan Golgi ini mirip dengan kantong yang saling terhubung. Jadi kayak kantong yang dilipat-lipat banyak. Ya. Dia punya bagian utama yang kita sebut dengan bagian cis dan trans. Bagian cis itu yang menerima, bagian trans itu yang mengeluarkan. Anda ingat kembali karena badan Golgi tadi fungsinya dalam ekskresi untuk mengeluarkan suatu molekul. Ya toh, berarti ada sesuatu yang masuk dulu, diolah dulu di badan Golgi, masuknya lewat cis, diolah di dalam badan Golgi, keluarnya lewat trans. Nah ini ya, ini bentuk badan Golgi yang sebenarnya yang dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi kalau dilihat gini, apakah kalau kita bahkan saya kalau nggak dikasih tahu ini badan Golgi ya nggak tahu kalau ini tuh bentuknya badan Golgi. Kalau di bawah mikroskop tuh begini. Loh, kalau di buku teks kok bentuknya begini Bu? Ya supaya kita lebih mudah untuk membayangkan. Jadi sebenarnya ini tuh rekaan dari kondisi yang sebenarnya untuk memudahkan membayangkan bentuk dan fungsinya, ya toh. Tadi saya sebutkan ada dua bagian cis yang sebelah sini, bagian trans sebelah sini. Strukturnya mirip dengan kantong yang saling ditumpuk begini. Ya, jadi ada molekul yang mau dimetabolisme masuk dulu lewat cis, di dalam sini nanti dia dimetabolisme keluar lewat trans. Nah, badan Golgi ini termasuk struktur yang baru ditemukan karena baru dipelajari pada abad ke-18. Kenapa namanya Golgi? Karena yang menemukan namanya adalah Golgi. Ya, paling enak kalau ada sesuatu yang namanya menggambarkan strukturnya atau fungsinya seperti DNA gitu kan, menggambarkan bentuk strukturnya. Kalau ini Golgi, kok namanya aneh Golgi ya? Yang menemukan Golgi. Jadi kalau Anda ingin namanya diabadikan ya temukanlah sesuatu. Jadi Anda boleh menamainya suka-suka terserah Anda, ya toh. Nah, Golgi ini Golgi maksudnya adalah Camillo Golgi menemukan bentuk struktur yang kalau dilihat kok seperti anyaman, ya, pada sampel berupa jaringan otak yang telah difiksasi dengan asam bikromat dan
Oke, ternyata setelah diamati lebih lanjut, struktur ini tuh punya fungsi yang khas di dalam sel. Sehingga kemudian awalnya disebut dengan Golgi, setelah diketahui bahwa dia ini multi-structure, baru dia dinamakan dengan kompleks atau badan Golgi. Nah, ini adalah sistem kerja dari badan Golgi. Jadi mirip dengan tubuh kita, misalkan ya, Anda mengkonsumsi bayam, gitu. Di dalam bayam ada Fe-nya. Dari proses pencernaan diseraplah zat-zat gizi. Contohnya adalah besi atau Fe. Gitu. Fe di dalam tubuh Anda di metabolisme menjadi bagian dari sel darah merah. Nah, sel darah merah ini kan punya waktu hidup. Tidak selamanya dia beredar dalam tubuh. Ada masanya dia harus dikeluarkan, diekskresikan. Nah, proses ini dilakukan oleh badan Golgi kalau di sel. Jadi sel darah merah yang sudah tua tuh, sudah mau rusak, harus di metabolisme dulu. Di metabolismenya untuk apa? Untuk mengambil apa yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, jadi di metabolisme kalau sudah tinggal bisa dipisahkan antara yang harus dibuang dan tetap disimpan, maka dia dibuanglah melalui trans. Ya. Nah, kemudian ada struktur yang bentuknya begini nih. Nah, ini namanya adalah mitokondria. Mitokondria adalah satu-satunya organel yang punya DNA. Jadi DNA itu sebenarnya tidak hanya di dalam nukleus, tapi ada juga di dalam mitokondria. Tetapi DNA mitokondria hanya mengontrol sifat mitokondria saja, tidak sifat dari sel tersebut. Mitokondria ini adalah organela yang berfungsi menghasilkan energi. Energi di dalam tubuh makhluk hidup berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, energi ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Jadi banyak sekali, mulai dari dia tumbuh, berkembang, metabolisme, semuanya pakai ATP. Sama dengan Anda ya kan di rumah. Anda perlu menyalakan lampu, AC, apalagi ya, kulkas dan sebagainya kan pakainya energi listrik. Nah, kalau di sel pakainya energinya namanya ATP. ATP ini diolah dari makanan menjadi energi. Yang mengolah ini adalah mitokondria. Ya. Jumlah mitokondria bisa berbeda pada sel yang berbeda, tergantung dari keperluan selnya, apakah sel tersebut butuh energi atau tidak. Contoh, sel otot tangan atau sel ototnya atlet, itu kan butuh energi lebih banyak. Itu jumlah mitokondrianya lebih banyak dibandingkan dengan misalkan yang non-atlet. Nah, fungsi mitokondria jadi secara umum adalah menghasilkan energi dan juga dia berfungsi dalam sistem penghantaran pesan atau pensinyalan dalam sel. Ya. Nah, kalau mitokondria ini strukturnya lebih besar dibandingkan dengan tadi ribosom. Kalau ribosom ukurannya cuma nano, kalau mitokondria ini ukurannya mikro, 0,5 sampai 1 mikro. Ya, jadi ini hanya beberapa. Namanya? Mana rumahnya? Jadi ini tadi ada sebenarnya di dalam sel mengandung banyak sekali organel, tetapi di sini hanya saya jelaskan beberapa saja, seperti nukleus yang tadi. Seperti nukleus yang tadi fungsinya adalah menyimpan materi genetik, kemudian ada nukleolus yang menghasilkan ribosom. Ribosom itu untuk sintesis proteinnya, badan Golgi itu untuk ekspresi. Mitokondria untuk Emang kok sendiri suatu sebelah ini ya?
mitokondria untuk menghasilkan energi, ya, dan retikulum endoplasma itu merupakan hostnya tolong dikeluarkan dulu dong. Kalau mau saya lanjutkan yang ini tolong dikeluarkan dulu temannya. Yoraro. Hostnya siapa? Ya sudah, berarti nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nanti kalau misalkan slide-nya masih ada yang tidak dimengerti, nanti bisa ditanyakan di dalam Telegram. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dari kuliah hari ini ada yang bisa dipelajari. Masih ada waktunya, silakan Anda gunakan untuk tadi ya, kita sudah mempelajari tentang DNA, RNA. Nah, sekarang silahkan Anda lihat tuh di YouTube, supaya Anda punya gambaran yang lebih jelas lagi. Seperti apa sih bentuknya DNA? Seperti apa sih bentuknya RNA? Karena kalau dari hari ini kan masih membayangkan toh. Jadi, ada waktu sekitar 30 menit untuk Anda. Silahkan Anda bisa sambil googling ya, bebas. Anda bisa cari di YouTube atau Anda bisa cari di Google untuk bentuknya. Coba cari ya, bentuknya DNA dan RNA. Nanti minggu depan bisa kita diskusikan untuk bentuknya RNA itu ternyata begini loh, bentuknya DNA itu begini. Dan juga Anda pelajari tentang organela di dalam sel. Ya. Untuk PJMK 3 kelas, tolong nanti saya dibantu rekap presensi untuk hari ini ya. Nanti bisa diserahkan ke saya minggu depan, Anda simpan dahulu. Oke? Baik, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri dan Anda beralih untuk ini ya, tadi PR-nya dicari beneran. Bisa lihat di YouTube atau di yang lain. Ya, mungkin begitu dulu pertemuan untuk hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.